Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Miftahul Nabila Ulfa dengan nomor NPM 210101171. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari tentang mata pelajaran IPA untuk anak SD. Saya mengambil temanya yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Nah, nanti saya akan menjelaskannya lebih rangkup lagi dalam video saya ini. Untuk hal yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu sama saja dengan kita yang memiliki ciri-ciri pada umumnya yaitu dia bernafas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, dapat berkembang biak, peka terhadap rangsang, serta membutuhkan oksigen. Nah, ini gak cuma hewan aja, tapi tumbuhan juga punya, serta manusia juga umumnya itu pasti seperti itu. Jadi ciri-cirinya yang dimiliki itu pasti sama. Nah, setelah saya membahas tentang ciri-ciri hewan dan tumbuhan, di sini saya akan selanjutnya membahas tentang pengelompokan hewan dan tumbuhan. Pengelompokan hewan dan tumbuhan itu secara umum didasarkan atas persamaan ciri fisik, tempat hidup, dan cara berkembang biaknya. Pada hewan, pengelompokan hewan tersebut antara lain yang pertama yaitu berdasarkan tempat hidupnya. Hewan itu dikelompokkan menjadi hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Yang kedua, berdasarkan cara berkembang biaknya, yaitu dibagi menjadi yang pertama ada yang melahirkan, ada yang bertelur melahirkan, dan yang terakhir yaitu dengan membelah diri. Selanjutnya yaitu menurut jenisnya. Hewan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis mamalia atau yang menyusui, terus ada yang burung, terus reptilia, dan juga ikan. Yang selanjutnya berdasarkan jenis makanannya, ada yang herbivora, pemakan rumput-rumputan, ada yang karnivora, ada yang memakan daging, dan selanjutnya yang terakhir yaitu omnivora, pemakan segalanya. Berdasarkan cara geraknya juga dapat dijabarkan, ada yang dengan kaki, dengan sayap, melata, merangkak, dan berenang. Yang terakhir yaitu berdasarkan penutup tubuhnya, ada yang berambut, berbulu, bersisik, dan juga bercangkang. Nah, pembahasan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sebelumnya itu, hewan dan tumbuhan itu memang harus dilestarikan. Tetapi apa sih tujuan dari pelestarian hewan dan apa sih tujuan dari pelestarian tumbuhan? Baik, dalam tujuan pelestarian hewan, yang pertama supaya hewan itu tetap lestari dan tidak punah. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem, dan yang ketiga yaitu menjaga ketersediaan sumber pangan dan sandang. Nah, dalam tujuan pelestarian tumbuhan terdapat yaitu manfaatnya yang pertama supaya mencegah bencana alam seperti longsor, kekeringan, dan pencemaran udara. Yang kedua, melestarikan tumbuhan langka supaya tidak musnah. Dan yang ketiga yaitu menjaga sumber pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Dan untuk cara pelestarian hewan dan tumbuhan itu kita dapat melakukan berbagai macam cara supaya hewan itu tetap lestari dan tumbuhan itu tetap lestari supaya mereka itu tidak akan punah. Dalam cara pelestarian hewan, yang pertama yaitu melarang pemburuan hewan langka. Dan yang kedua, melakukan penangkaran. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu memperbanyak suka marga satwa. Dalam cara pelestarian tumbuhan, ada juga banyak yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu melakukan reboisasi. Yang kedua, memperbanyak cagar alam. Yang ketiga, penanaman tumbuhan. Dan yang terakhir adalah melarang perusakan alam. Nah, jika hal-hal tersebut kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kemungkinan kecil hewan dan tumbuhan itu akan punah. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebaiknya kita sama-sama melestarikan hewan dan tumbuhan supaya hewan dan tumbuhan itu tidak akan punah. Jika kita melakukan hal tersebut, maka sama saja dengan kita membuat Indonesia itu supaya lebih maju lagi. Sekian materi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, atau tingkah laku saya yang kurang enak kepada
kepada teman-teman. Saya di sini mohon maaf dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah melihatnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.